Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kini kami kembali datang ke hadapan-Mu bersyukur atas cinta dan kasih sayang-Mu yang berlimpah dan tiada berkesudahan dalam hidup kami. Kami mohon bantulah kami untuk mampu menemukan butir-butir kasih dalam setiap pengalaman hidup kami, serta bukalah pintu hati, pikiran, serta perkataan dan perbuatan kami agar sesuai dengan teladan yang Engkau berikan. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu Engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan Engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab Engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapat-Mu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Dirgahayu Republik Indonesia. Ungkapan dirgahayu yang senada dengan ucapan semoga panjang umur ini pantas menjadi harapan dan doa umat Kristiani dalam liturgi Ekaristi hari ini. Kita mau bersama-sama mengucap syukur atas hidup sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang tetap akan selalu Bhinneka Tunggal Ika. Rasa syukur ini menemukan dasarnya pada kepasrahan dan ketakwaan pada Tuhan. Di dalam tangan Tuhan terletak kuasa atas bumi, dan pada waktunya Ia mengangkat orang yang serasi atasnya. Di dalam tangan Tuhanlah terletak kemujuran seorang manusia, dan kepada para pejabat dikaruniakan olehnya martabatnya. Dalam kitab Sirach 10:4-5. Hikmat yang dinasihatkan oleh penulis kitab Putra Sirach menunjukkan sikap tegas dari semula bahwa negara tidak dapat berdiri atas dasar kecongkakan dan kepongahan. Karena seperti kata Santo Irenaeus, Uskup Lyon, dari abad kedua, Gloria Dei vivens homo, kemuliaan Tuhan adalah manusia yang hidup. John Sobrino, teolog dari El Salvador, bahkan menekankan Gloria Dei vivens pauper. Maka dari itu hidup dan kesejahteraan rakyat miskin menjadi nomor satu di atas segala kepentingan pribadi. Dalam diri dan martabat mereka tercermin gambar Allah. Jawaban Yesus dalam Injil menunjukkan sikap tersebut. Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kemunafikan dari orang-orang Farisi yang menjadi lawan bicara Yesus terbongkar di hadapan keterus-terangan Yesus yang meletakkan duduk permasalahannya pada tempatnya yang benar. Bukan dengan maksud untuk menjerat atau menjatuhkan yang lain. Pertanyaannya sendiri memang menimbulkan dilema. Jawaban yang negatif akan menimbulkan reaksi dari kekuasaan Romawi, sedangkan jawaban positif akan membuat Yesus kehilangan simpati rakyat.
Dalam hal ini, jawaban Yesus yang tidak terduga tidak dapat dikatakan sebagai satu kampanye politik. Karena Yesus tidak memilih model kompromistis dari orang-orang Herodian maupun model kekerasan revolusioner kaum Zelot. Yesus menarik diri dari logika keberpihakan dan menjauh dari dilemanya, tetapi bukan karena takut jatuh dalam sikap kompromistis. Sebaliknya, Yesus membawa topiknya sendiri ke puncak inspirasinya, yakni satu konsep yang benar tentang ketergantungan manusia di hadapan Allah dan konsekuensinya tentang kebebasan manusia atau ketergantungan manusia yang tepat di hadapan pemerintah. Yesus tidak mempersoalkan legitimasi atau keabsahan kekuasaan Romawi, melainkan mengetengahkan satu kriteria baru dari Allah yang menentukan keberadaan manusia. Jawaban Yesus dapat dibaca dari dua sisi. Di hadapan satu tendensi pemerintahan yang teokratik seperti kaum Zelot pada masa Yesus, ditegaskan satu spasi yang harus ada bagi masyarakat, satu struktur kekuasaan yang mengaturnya. Primat Allah tidak menghilangkan ruang tanggung jawab manusiawi dalam masyarakat. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Sementara itu, di hadapan satu politik pemerintahan yang sifatnya invasif seperti kekaisaran Romawi, tekanan jatuh pada afirmasi yang kedua, berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Kekuasaan politik apapun itu, Romawi, Yahudi, atau Kristiani, tidak dapat menghilangkan manusianya. Kesadaran manusia tidak dapat disesuaikan sepenuhnya dengan kepentingan negara, karena kesadaran dan kebebasan manusia adalah milik Tuhan. Disinilah letak firman Allah, prioritas kedaulatan Allah. Dengan demikian manusia bebas di hadapan setiap kekuasaan yang terlalu dominan. Justru pengakuan akan primat Allah inilah yang menjadi dasar bagi negara untuk melaksanakan kekuasaannya sekaligus kebebasan manusia di hadapan pemerintahan tersebut. Itulah sebabnya dalam kesempatan Hari Raya Ulang Tahun ke-80 kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pantaslah kita renungkan kata-kata Yesus yang tegas ini. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Matius 22:21. Supaya kita belajar menjadi semakin hari semakin mampu memberikan sumbangan yang terbaik bagi negara kita ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas sabdamu yang meneguhkan. Sabdamu adalah roh dan kehidupan. Berikanlah kami kekuatan untuk tetap setia dan taat kepadamu, serta mengenal sesama kami dan berbuat baik kepada mereka tanpa pamrih apapun. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, penuntun kehidupan, Engkau telah menuntun Abraham menuju tanah terjanji. Engkau juga menuntun bangsa Israel menuju tanah Yerusalem melalui tangan Musa. Kini kami umat-Mu keuskupan Padang sedang berjalan bersama dalam sinode kefikepan menuju keselamatan yang Engkau janjikan dalam diri Putra-Mu Yesus Kristus. Tuntunlah peziarahan hidup kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami tetap tabah, sabar dan setia menghadapi kesulitan dan tantangan hidup. Bimbinglah kami supaya mampu berjalan bersama, saling meneguhkan dalam iman, harapan, dan kasih. Bunda Maria, doakanlah kami putra-putrimu sepanjang sinode kefikepan ini berlangsung. Ya Bapa, Engkau kami sembah dan muliakan, kini dan sepanjang masa. Amin.